Baik, acara langsung kita mulai dengan pemaparan dari keynote speaker, Bang Miji. Jika ada yang perlu disampaikan melalui PowerPoint atau pemaparan lainnya, silakan untuk diaktifkan. Terima kasih, Bang Miji. Kami persilahkan waktunya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, para penanggap dan lain sebagainya, para peserta pertemuan ini, ya, Ibu hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu, tapi tak mengurangi rasa hormat saya pada seluruh yang mengikuti kegiatan ini. Hari ini ya sudah melewati 3 tahun kepemimpinan bersama Pak Rian Orsan sebagai Wakil Gubernur. Kami mempunyai ketika sebagai terpilih sebagai Gubernur, kita mempunyai visi misi sebagaimana yang disampaikan ya di layar. Lanjut kita ya supaya cepat. Kemudian ini tujuan dan sasaran. Lanjut. Nah, ini Provinsi Kalimantan Barat ya, saat ini ya kita bicara tentang jumlah penduduk hasil sensus terakhir 5,4, kabupaten kota 14, kecamatan sekian. Kemudian kita mempunyai angka kemiskinan 7,24 ya, artinya sudah jauh di bawah nasional. Kemudian IPM kita yang jauh ya tertinggal ya. Yaitu nasional rata-rata 7,90, kita baru 67,66. Kemudian pengangguran kita di bawah nasional ya. Pertumbuhan ekonomi kita lebih baik dari nasional. Kemudian itu indikator kinerja utama ya, indeks infrastruktur kita capaian tahun 2020 itu karena masalah Covid ya turun ya menjadi 62,8. Kemudian indeks reformasi birokrasi tetap, kemudian nilai sakit kita B, kemudian Gini rasio kita ini jauh dari bawah nasional. Nasional itu target 3,86. Kita sekarang ini 3,25. Artinya ketimpangan ekonomi kita kaya miskin tidak terlalu mendalam dan konflik sosial tidak ada, indeks kualitas lingkungan semakin membaik. Kemudian desa mandiri ya cuma satu ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, sekarang sudah mencapai 385 data terakhir. Lanjut. Nah, IPM lanjut ya. Nah, ini kondisi IPM kita. IPM provinsi itu tergantung pada IPM kabupaten kota. Nah, kondisi IPM kabupaten kota kita sekarang seperti itu. Sesuatu yang paling berat kita itu di Kayong. Kayong itu hanya 62,68. Nah, IPM yang tertinggi itu di Pontianak. Nah, ketika saya wali kota waktu itu ya, terakhir saya tinggal itu Pontianak itu IPM-nya 78 lebih. Nah, sekarang alhamdulillah sudah 79, hampir 80. Mungkin sebentar lagi bisa 80 gitu. Kenapa bisa capai gini? Karena kita bekerja berdasarkan indikator-indikator untuk mengukur IPM. Nah, daerah kalau mau misalnya IPM-nya cepat naik, iya, harusnya berdasarkan pembangunan itu berdasarkan indikator yang mendukung peningkatan IPM. Lanjut. Terus, nah, saya mulai ketika masuk pada jabatan gubernur dan wakil gubernur Pak Denos, kami dihadapkan pada defisit APBD yang luar biasa waktu itu. Ya. Ibu, Bapak bayangkan gaji pegawai aja hanya dianggarkan 11 harus dibayar itu 14 bulan. Ya. Kemudian bagi hasil pajak dengan kabupaten kota 6 bulan 2 triwulan 2017 tidak dibayar. 2 triwulan 2018 tidak dianggarkan.
sehingga defisit anggaran sebetulnya hampir 800 miliar. Nah, itulah yang menyebabkan kita perlu penghematan. Ya. Nah, saya waktu itu visi misi sama Pak Wagub, kita ingin mewujudkan pendidikan gratis bagi negeri, SMA, SMK negeri. Lalu tantangannya duitnya dari mana? Saya bilang kita penghematan perjalanan dinas. Saya lihat perjalanan dinas itu 2016 149 miliar, hampir 150 miliar. Ya, kemudian 2017 semakin meningkat 158 miliar. Nah, begitu 2018 karena itu ya turun 136. Nah, begitu kami mulai tahun pertama, saya bilang turunkan lagi jadi 98. Tahun 2020 turun lagi jadi 49. Bayangkan dari 49 miliar tinggal jadi 45 miliar. Artinya ada penghematan 100 miliar. Untuk apa duitnya? Duitnya itu untuk memberikan beasiswa kepada 142.000 siswa. Kemudian tahun 2020 meningkat menjadi 147.834 siswa. Ya. Artinya yang harus mereka bayar di sekolah, kita bayar. Kalau misalnya tiap bulan harus bayar 100.000, ya kita 100.000 ke sekolah. Kemudian sekarang tahun 2021 itu ada 153.000 anak, ya 153.487. Ini pun swasta ada. Kita swasta juga swasta untuk mereka-mereka yang tidak mampu dan swasta yang memang membutuhkan ya, dukungan dana supaya pembelajaran itu bisa berjalan. Inilah penghematan anggaran yang kita lakukan. Nah, ini besar-besaran. Tapi diperuntukkan untuk membebaskan iuran murid SMA, SMK. Lanjut. Nah, ini SMA 1 Mempawah kita bangun, mudah-mudahan selesai. Lanjut. Kemudian kita bangun SMA 4 Pontianak. Lanjut. Kita bangun SMA 11. Ini sudah jadi dan sekarang sedang dikembangkan lagi, ditambah. Kan anak-anak murid sudah ada di sini. Itu penduduknya 38.000 orang, tapi satu sekolah SMA pun tak ada. Ya, akhirnya kita buat di sini. Sekarang sedang dikembangkan lagi, ya, dan mudah-mudahan ini bisa menampung sekian banyak siswa. Lanjut. Nah, ini SMK terpadu Sambas. Sekarang sedang dibangun. Insya Allah jadinya nanti seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kita melakukan modular. Kenapa? Ya masa pandemi ini perlu modular yang satu anak satu dengan mengatur jarak. Ya, ini terlalu padat juga. Nanti diatur satu kelas hanya 20 sampai 25 orang. Lanjut. Nah, sektor kesehatan. Ini kan indikator-indikator untuk IPM ini, sektor kesehatan. Nah, masa pandemi ini saya membangunkan ya, laboratorium PCR di beberapa lokasi. Pontianak, Rumah Sakit Auri, kemudian Singkawang. Nah, tahun ini kita bangun di Landak. Kemudian kita juga akan membangun rumah sakit. Rumah sakit Sudarso itu, ya, terus lanjut. Rumah sakit Sudarso itu hanya punya ruang operasi. Kembali lagi ke tadi. Rumah sakit Sudarso itu, ya, itu yang tinggi sendiri, ya. Slide nomor 2 dari atas. Itu nanti Rumah Sakit Sudarso tahun ini akan modelnya seperti itu. Ya. Ada 220 bed untuk kelas 3. Kemudian di situ ada 12 ruang operasi, IGD yang nyaman, dan lain sebagainya. Karena sekarang ini Sudarso hanya punya ruang operasi, sehingga kalau mau operasi itu ngantri, kadang 3 bulan. Ya. Insya Allah ke depan tidak. Dan bangunan fisiknya aja, kita bangun itu sekitar 250 miliar. Kemudian Alkesnya dibantu oleh lewat Presiden kemarin, 150 miliar. Ya, sehingga kita punya rumah sakit yang betul-betul representatif. Lanjut. Nah, ini nanti Rumah Sakit Sudarso, insya Allah ini akan seperti ini jadinya. Ya, akan jadi seperti ini.
Dan insya Allah 28 Januari tahun depan, ulang tahun ke provinsi akan saya resmikan. Ya. Insya Allah akan jadi rumah sakit bagus yang modern dan mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat di bidang kesehatan. Lanjut. Nah ini pembangunannya, progres pembangunan kemarin saya tinjau sudah mencapai 30%. Kalau material yang tersedia, itu mereka bekerja sudah lebih dari 30%. Tapi saya yakin tahun ini selesai. Lanjut. Nah ini rumah sakit dibangun oleh kementerian. Ya, itu di tahun pembangunannya, ya, kemudian operasionalnya tahun 2019, 2018, ya. Nah semuanya bidang kesehatan sudah memadai. Lanjut. Nah ini kantor gubernur. Ya. Banyak juga yang kritik saya kenapa bangun ini. Bapak Ibu, kita diminta untuk membangun mall layanan publik. Kalbar tidak ada mall layanan publik, sementara daerah-daerah lain sudah ada semua. Sikawang, termasuk kabupaten kota di Kalbar, ada beberapa yang sudah ada. Nah, saya awalnya tawarkan, tapi mereka tim dari Jakarta tidak mau, maunya dia yang harus menghadap jalan utama. Nah, akhirnya BKAD kita jadikan mall layanan publik. Nanti kemudian BKAD pindah di kantor di belakang itu. Ya. Nah, kenapa ini? Kan ada kritikan kenapa pendopo dibangun, kenapa kantor gubernur dibangun. Nah, Bapak Ibu, dalam masa pandemi ini, sektor yang sangat terdampak adalah sektor properti. Lanjut ya. Pekerjaan yang paling banyak tidak ada pekerjaannya, coba lihat di Pontianak ini, di mana sih banyak pembangunan? Ya, semuanya stagnan. Ya. Nah, lalu tukang apa kerjanya? Kasihan tidak ada kerjaan. Ya. Tukang kayu nggak kerja, tukang semen nggak ada, yang jual cerucuk tak laku, yang ngukir tak bisa kerja. Ya. Nah, semen ikutannya, kemudian batakonya, sebagainya, semuanya berpengaruh. Nah, akhirnya kita pilihlah pekerjaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Bukan mau gagah-gagahan, tidak. Tapi memberikan pekerjaan pada mereka-mereka yang dampak pandemi. Ya. Tidak mungkin kita beri dia cuma 10-20 kilogram beras, lalu mencukupi. Lebih baik kita siapkan tenaga kerja untuk mereka sambil kita menata. Ya. Kawasan banjir, ya. Pendopo itu lebih rendah 40 cm dari jalan, kantor gubernur juga halamannya lebih rendah 30 cm dari jalan utama Ayani. Nah, lingkungannya sekarang ini silakan kalau mau berkunjung ke kantor gubernur lihat kondisinya, tapi jangan ngomel, ya. Kondisinya gimana gitu. Lanjut. Nah ini gedung sertifikasi. Nah kita selama ini kenal dengan BLKI. Ya. BLKI itu, ya bagaimana bisa balai latihan kerja seperti itu? Komputernya masih Pentium 3, kumuh. Nah, saya lebih bagus jangan jadi balai latihan kerja, tapi pusat sertifikasi tenaga kerja. Nanti tenaga kerja di sini akan menjadi pusat sertifikasi, pelatihan dulu, kemudian baru kita sertifikasi daerah. Kita bangun, dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa selesai sehingga tahun depan sudah operasional. Lanjut. Nah, ini pembangunan dengan APBN perbatasan, ya alhamdulillah semuanya sudah model seperti ini, karena kita memaksimalkan. Lanjut. Ini pembangunan jembatan korek. Ini dengan APBD murni. Ya. Sekarang sedang berjalan dan insya Allah tahun ini, akhir tahun ini bisa operasional, tapi belum 100% selesai. Kenapa penting ini? Karena untuk menghubungkan kawasan ini mungkin ribuan hektar, ya, dan potensinya besar, hanya dihubungkan ke jembatan gantung yang sudah hampir roboh juga. Nah, saya putuskan untuk dibangun jembatan, ya. Ini
mungkin hampir 40 miliar pembangunannya, insya Allah tahun ini bisa selesai. Ini jembatan Korek, lanjut Ambawang ya. Nah ini Riam Danau. Riam Danau ini Ketapang, Jelai, kita juga yang bangun, insya Allah tahun ini selesai. Tahun ini selesai dan bisa digunakan oleh masyarakat. Karena ini juga dihubungkan dengan jembatan gantung. Nah, kalau jembatan gantung kan tidak maksimal lah, ya. Hanya kita buat jembatan yang permanen seperti ini. Ini APBD murni juga. Lanjut. Nah, ini jalan, ya. Jalan ini panjang jalan kita 1.500-an kilometer yang harus diperbaiki, harus dijaga. Ya. Sedangkan anggaran kita tidak memadai, ya, tidak memadai. Terus terang aja, saya lebih memilih tahun pertama dan kedua itu lebih milih infrastruktur ya berupa bangunan sekolah dan sebagainya. Nah, jalan tahun ini sampai akhir masa jabatan saya bersama Pak Wagub nanti fokus kita pada jalan. Ya. Kita mau genakan dulu itu perkebunan sawit, pertambangan, kontribusi mereka apa itu menjaga ya. Tidak perlu kontribusi uang dan sebagainya, tapi dia juga harus menjaga jalan itu. Jangan sampai begitu dibangun, udah rusak lagi. Nah, kita kenakan dulu. Jadi kolaborasi antar mereka dengan pemerintah itu penting ya untuk menjaga supaya jalan yang kita bangun itu tahan lama. Nah, ini masalah listrik. Terus, nah, sekarang ini masih tahun 2020 itu ada 332 daerah yang belum terlistriki. Nah, tahun ini ada 77 desa ya, yang terlistriki sehingga sisa 250-an. Dari 250-an ini 164 tidak bisa dibangun listrik konvensional karena kondisi alam dan lain sebagainya. Sehingga hanya bisa dengan solar cell dan lain sebagainya. Jadi 164 itu nggak mungkin listrik konvensional. Sehingga kita tidak sampai 100 lagi. Mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan 2021, 2022 dan 2023 itu yang konvensional bisa selesai. Kalau kapasitas listriknya masih sangat mencukupi. Lanjut. Lanjut. Kalau yang blank spot, misalnya semakin hari akan semakin baik. Nah, sekarang kita ingin capaian desa mandiri. Tahun pertama kami menjadi gubernur dan wakil gubernur, desa mandiri itu cuma satu di Kayong Utara, Desa Sutra. Ya. Hanya satu. Dari 2031 desa se-Kalimantan Barat hanya satu. Ya. Kemudian tahun 2019 meningkat kita percepat jadi 87. Kemudian tahun 2020 214, nah sekarang tahun 2021 itu sudah 385. Bayangkan dari satu desa mandiri menjadi 385. Itu bukan pekerjaan gampang. Ini kolaborasi dengan Kodam, ya, polisi, kemudian itu yang kita lakukan. Kemudian desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi di Kalimantan Barat. 2018 ada 677, kemudian turun jadi 208, kemudian turun 12, sekarang tidak ada lagi. Bahkan desa tertinggal untuk Mempawah dan Sambas sudah tidak ada. Target saya ketika mengakhiri jabatan nanti, Kalbar itu tidak ada lagi desa tertinggal. Jadi yang ada nanti desa mandiri, ya. Jadi desa tertinggal harus sudah tidak ada. Dan saya yakin bisa kita menghilangkan desa tertinggal. Lanjut. Nah ini capaian, ya. Capaian kita desa sangat tertinggal, tidak ada lagi, ya. Lanjut. Ya, terus kita juga akan menata kawasan Temajuk, ya. Gitu. Nah, lalu kita bicara tentang volume APBD. APBD ketika kami menjabat, ya, itu volumenya
triliun 598 miliar sekian. Ya. Kemudian 2019 itu meningkat menjadi 6,2 triliun. Kemudian 2020 meningkat menjadi 6,3 triliun. Enggak bicara murni ya. Nah, tahun 2021 ya, itu volumenya 7 triliun lebih, tapi nanti akan berkurang menjadi 6 seiring dengan turunnya transfer dan PAD. Nah, PAD kita berhasil tingkatkan cukup baik ya. Tahun 2018 target itu 1,7, realisasikan 2,1. Kemudian 2019 target 2,1 kita bisa merealisasikan 2,3. Nah, tahun 2020 realisasinya ya 21. Ya. Nah, tahun 2021 target kita PAD itu tidak 2,8 tapi turun 2,4. Artinya apa? Masa 3 tahun kepemimpinan saya bersama PAD itu sudah meningkat kurang lebih 700 miliar tanpa kita menambah pajak baru. Artinya hanya intensifikasi, tidak ekstensifikasi, tidak menambah jenis retribusi, tidak menambah jenis pajak baru. Ya. Tapi kita mampu meningkatkan PAD menjadi bertambah 700 miliar. Ya. Bahkan target saya di akhir masa jabatan nanti, PAD itu meningkat 1 triliun dari sebelum kita menjabat. Dan itu bukan hal yang sulit sebetulnya, kita bisa capai itu. Lanjut. Nah, pertumbuhan ekonomi kita triwulan kedua itu 10,81%. Ya, ini apa? Q2Q-nya 1,82. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita ya lumayan baik dibandingkan dengan ini. Nah, tapi banyak ekonom nggak percaya, masa sih triwulan kedua Kalbar 10,81. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan indikator-indikator selama ini orang tidak tahu. Ya. Target pendapatan cukai kita itu 4,8 triliun, sekarang sudah lebih dari 4,8. Target ekspor sektor pertanian ya itu 3,9 triliun. Sekarang sudah mencapai 4,8. Ya. Nah, indikator-indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan kita bagus. Ya. Target saya waktu itu, kita selalu penyumbang PDRB nomor 4 di Kalimantan dari 5 provinsi. Nah, sekarang ini kita sudah menjadi nomor 2. Ya. Kalau saja CPO itu diekspor dengan tercatat di Kalbar semua, mungkin ya, kita nomor 2 tapi dekat sekali gitu capaian nilai nominal PDRB-nya dibandingkan Kaltim. Kaltim itu 8 sekali ya. Nah, kita bisa sebetulnya, kita bisa mengejar Kaltim. Hanya saja masalahnya pelabuhan Kijing, terus ke pelabuhan Kijing itu ada masalah. Kemarin ketika ada badai, ada dermaganya, ada aksesnya yang terputus. Terputus akhirnya ya ekspor CPO lewat Kijing sedikit terhambat. Tapi kalau semuanya sudah tercatat di Kalbar, insya Allah tampilan ekonomi Kalbar itu akan jauh lebih baik. Ya. Lanjut. Nah ini kita itu sebetulnya penghasil nomor 2 terbesar di Indonesia. Tapi selama ini hampir tidak pernah tercatat di Kalimantan Barat. Karena Kalimantan Barat tidak ada pintu ekspor. Nah, saya minta sekarang tercatat di ya. Kita sebetulnya ya data terbaru itu hampir 5 juta ton CPO per tahun. Tapi kita baru berhasil ini minta pencatatan di Kalbar itu 900.000
980-an ribu ton aja baru tercatat di Kalbar. Tadi itu pun karena pelabuhan Kijing sudah beroperasi sementara kemarin itu ya. Kemudian Badau bisa menjadi pintu ekspor. Ya. Kalau misalnya 5 juta ton itu tercatat di Kalbar, itu Kalbar akan kelihatan gitu ya, tampilan ekonominya, sehingga pusat bisa melihat bahwa sumbangan Kalbar untuk PRB itu sekian, sehingga perhatian untuk pembangunan di Kalbar juga akan semakin baik. Ya. Lanjut. Nah ini ekspor CPO melalui Kijing. Terus, nah ini pelabuhan Kijingnya, tapi kemarin karena ada badai itu, ya ada akses yang ke itu masalah. Ya. Nah, sayangnya Desember sampai bisa selesai. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi ekspor. Lanjut. Nah, ini kondisi pelabuhan Kijing. Ya, terus, nah ini apa? PDRB yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Terus, nah PDRB kita tumbuh 9,43. Nah, orang kadang tidak melihat data ya. Saya kemarin lihat durian itu Kalbar termasuk punya jenis durian dan hasil durian yang cukup besar. Alhamdulillah tahun ini sampai akhir Juli kemarin, ya, akhir Juli kemarin ekspor sektor durian aja, pasta durian itu sudah mencapai 53 ton, 53 ton ke Hong Kong dan Cina. Ya, kemudian tanaman hias pun cukup besar diekspor ke Amerika. Nah, kemudian sarang walet itu menghasilkan nilai ekspor di atas 1 triliun dan lain sebagainya. Lanjut ya. Itulah produk-produk unggulan ya, Provinsi Kalimantan Barat ya, yang bisa diekspor. Nah, jadi PDB kita terus tumbuh ya, di tengah COVID juga terus tumbuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa mengatur ritme kegiatan sektor perdagangan kita. Nah, devisa ekspor impor kita selalu tumbuh dengan positif, kemudian selalu plus, tidak pernah minus, ya, cukup besar tumbuhnya. Ya, lanjut. Terus, nah ini saya rasa kita tak usah bahas ini lah. Ya. Nah ini capaian kita, Kalbar itu tertinggi tingkat pertumbuhan ekonominya, yaitu kita se-Kalimantan ya. Jadi bisa dilihat ya, Kalbar itu 10,81%. Nah, Kaltara 5,8, Kalteng 5,5, ya, Kalsel 4,4, Kaltim 5,76, kita 81. Lanjut. Nah, ini sasaran pembangunan wilayah. Seluruh wilayah Kalbar ini ya, kita lihat prioritas pembangunan ya, dalam rangka kita ya peningkatan IPM ya, kemudian lihat pertumbuhan ekonominya di sana, kemudian kita pengangguran, kita tangani ya kemiskinan. Ini semua pekerja dan anggaran kita bagi sesuai dengan sasaran-sasaran untuk peningkatan capaian-capaian IPM, pertumbuhan, menekan pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Tidak semuanya harus rata, tidak semuanya harus sama, ya. Karena kita bicara skop Kalimantan Barat, ya. Orang kadang bilang, oh kenapa kok cuma Pontianak? Masalahnya Pontianak ini ya tumbuhnya segala-galanya, ya.
galanya, sehingga harus dijaga gitu. Kalau collab di sini, collab juga tempat lain, ya. Karena ya tolak ukurnya tadi itu, ya. Masalah kemiskinan pusat segala-galanya, nah, itu harus kita jaga. Bukan berarti karena saya mantan wali kota, bukan, ya. Tapi memang itulah. Contoh aja DKI. Kenapa DKI capaian vaksinnya sudah hampir 100? Karena di sana tempat interaksi orang dari segala penjuru, ya. Nah, itulah yang harus, ya, kenapa harus seperti itu. Lanjut. Nah, di tengah ini kita juga punya prestasi, ya. Prestasi yang kita saya tidak terlalu banyak suka mengekspos, ya, hal-hal seperti ini, ya. Tapi di sisi progres kinerja kita sangat baik, ya. Baik. Nah, saya hampir tak pernah hadir dalam menerima penghargaan ini. Biasanya Pak Wagub, Pak Sekda, ya, yang menghadiri penerimaan piagam-piagam seperti ini. Lanjut. Ya. Ini kalau di Pontianak, desa saya ini 2021 penghargaan kita ini, ya. Nah, lanjut. Terus habis. Nah, oke. Itu sekilas yang dapat saya sampaikan. Tapi intinya, ya, di tahun 2 tahun pemerintahan saya bersama Pak Denoksan ini, masih 2 tahun lagi, kami akan menyelesaikan beberapa progres jalan. Ya, saya bilang fokus 2022-2023 itu pada jalan. Saya akan selesaikan jalan Pontianak ini kalau di kuburan Rasau Jaya dan Kakap, ya, itu akan kita upayakan Rasau Jaya selesai sampai ke dermaga, kemudian kita menyambung kalau jalan Teluk Batang sampai Sukadana kan diusulkan kepada pemerintah pusat juga sudah 4 tahun tidak ada kabar. Saya bilang kita ambil alih. Tahun depan mulai kita perbaiki, ya, jalan Teluk Batang Sukadana, Sukadana Siduk, ya. Kemudian air upas Tanjung Marau, Manis Mata. Manis Mata tahun ini sudah mulai kita kerjakan, Tanjung juga sudah mulai kita kerjakan. Kemudian di Sintang. Sintang cukup besar, anggaran untuk perbaikan jalan, karena jalan provinsi cukup panjang di Sintang. Kapuas Hulu yang sangat minim, ya, kegiatan provinsi di sana, ya, jalannya pun ini. Kemudian Skadau, ya, Rawak itu kita bangun terus, ya. Kemudian Sanggau, Landa, seluruhnya kita bangun, dan saya bahkan struktur pendidikan juga semakin hari kita semakin ini. Yang penting daerah bisa menyiapkan lahannya, kita membangun fisiknya, supaya lamanya anak bersekolah itu bisa semakin baik. Kalbar ini kenapa IPM-nya rendah? Karena lamanya orang belajar itu baru 7,4 tahun. Ya. Harusnya kita sudah di atas 8 tahun. Ya. Nah, itu yang harus kita kejar. Kemudian air bersih. Capaian air bersih yang bagus itu Bengkayang. Bengkayang 86%, yang lainnya semuanya masih di bawah 60%, bahkan di bawah 50%. Ya, kalau Pontianak sudah, ya, Pontianak dengan Bengkayang yang bagus, yang lainnya enggak. Ya. Sumber airnya ada. Sumber air bakunya bagus. Tapi ya perhatian pada pembangunan PDAM-nya yang masih kurang. Ya. Nah, sehingga ke depan juga dalam 2 tahun ini kami akan meningkatkan, ya, akses air bersih harusnya sudah di atas 60%. Tapi tidak gampang. Karena untuk membangun PDAM dengan 300 liter per detik, investasinya perlu masih dengan tanpa jaringan pipanya aja sudah di atas 100 miliar. Ya. Hanya bisa dilakukan kalau kolaborasi dengan kabupaten kota. Kabupaten membangun inteknya, kita membangun IPA.
itu bisa. Kemudian pusat bisa membantu jaringannya. Kalau tidak kolaborasi seperti itu akan lama. Nah, inilah yang kita kejar, kolaborasi seperti ini dalam hal pembangunan. Tanpa itu mustahil. Mustahil kita ini. Nah, efisiensi dalam penggunaan anggaran terus kita lakukan, percepatan pembangunan tetap akan kita prioritaskan. Saya yakin apapun yang dikatakan, kita masih seluruh MD yang kita susun berjalan dengan baik, ya. Berjalan dengan baik, progresnya semuanya hasilnya di atas target, ya. Mungkin penilaian selama ini, ya, saya tidak pernah membantah apapun, ya terserah aja. Pokoknya saya ingin capaian hasil akhir, karena saya kerja selalu dengan indikator. Tanpa indikator nggak bisa. Ketika orang misalnya menyinggung, kenapa kok masa pandemi ini ya gubernur menata halaman pendopo, menata halaman kantor gubernur. Kita diminta untuk banyak menyiapkan padat karya. Padat karya yang bekerja yang bisa dilakukan hanya sektor-sektor yang ringan, gang, kemudian saluran, yang bekerja masyarakat setempat. Nah, di Kota Pontianak ini, sektor properti tadi saya sampaikan hampir tidak ada. Pekerja-pekerja sangat banyak. Apa mau kita biarkan mereka nganggur, cuma bantu mereka 20 kilo beras, bisa bertahan 10 bulan. Kan lebih bagus kita siapkan pekerjaan untuk mereka, sehingga mereka punya penghasilan, yang lainnya bergerak, sektor-sektor lain bergerak, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi jadi bagus. Ya. Kalau tanpa itu, kasihan mereka. Mereka akan nganggur, mereka tidak ada, dan masalah sosial bisa timbul. Ini masalahnya kota. Ya. Kalau di daerah mungkin sektor-sektoran masih bisa menunjang. Saya sangat perhatikan nilai tukar petani, tukar peternak, nilai tukar nelayan, itu kita perhatikan semua. Nah, ketika ada penurunan nilai tukar petani, apa penyebabnya? Sehingga intervensi pemerintah apa di situ, ya, apa ke bibit, apa ke pupuk dan sebagainya. Semuanya kita bekerja pada dengan indikator, bukan berdasarkan analisa-analisa yang tidak berdasarkan pada kebutuhan atau fakta. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi, mungkin dari diskusi itu akan lahir ide-ide untuk percepatan pembangunan Kalimantan Barat. Tapi intinya saya bersama Pak Hasan dan jajaran ingin Kalbar ini ada yang kita banggakan dari semuanya. Saya ingin Kalbar ini menjadi perhitungan dan dihitung gitu. Ya. Jangan jadikan Kalbar ini timun bungkuk masuk keranjang hitung. Ya. Saya nggak mau seperti itu. Saya ingin Kalbar ini betul-betul bisa berkontribusi dan bisa menjadi andalan bagi nasional. Jangan sampai orang datang ke Rumah Sakit Sudarso, lihat ya kumalnya kayak gitu. Ya. Kita punya kebanggaan nantinya. Jangan sampai pergi ke sekolah, sekolahnya ya gimana gitu. Kita punya, bisa kita banggakan. Bukan mau uahnya, tapi itulah model kita, bukan pencitraan. Tapi itu salah satu indikator penilaian bahwa kita mampu ya, melangkah lebih dulu. Seluruh Indonesia, BLKI tidak diubah. Tapi saya, Kalbar, saya bilang BLKI harus jadi pusat sertifikasi keahlian. Harus jadi pusat sertifikasi keahlian. Bukan lagi balai latihan kerja namanya. Dan ini kita yang akan mulai. Daerah lain nggak ada. Di pusat pun tidak ada. Tapi saya yakin nanti akan mengikuti langkah yang kita ambil. Coba aja
Jadi forum ini saya sampaikan nanti akan kelihatan gitu ya, mana langkah yang baik untuk kita lakukan. Nah, ketika pekerja sudah disertifikasi, dia akan mendapatkan hasil dari pekerjaannya dengan baik. Ya. Keahliannya akan diakui, dia bekerja diakui. Nanti akan bagus ya di situ. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Miji atas pemaparannya. Tadi disertai dengan data-data yang otentik dapat kita lihat dan simak. Kita juga ada notulensinya dari pemaparan yang Bang Miji sampaikan.